ada menyuap yang boleh ya. Makanan. Menyuap anak ya. Teman kita yang kerja di lembaga keuangan syariah, Mas nanti kalau cair tak kasih, itu juga jadi dari riswah ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Orang-orang yang beriman, jangan makan harta saudaramu dengan cara batil. Riba itu bagian dari kebatilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa saat kita vakum, alhamdulillah hari ini kita bisa bersama ngombe kembali gitu. Dan untuk tamu kita kali ini, beliau ini seorang mu'alaf, tapi tentu kita tidak akan membahas soal kemu'alafannya gitu. Beliau ini seorang ekspertis di bidang ekonomi syariah gitu. Tidak hanya sekedar sebagai akademisi tetapi juga seorang praktisi. Jadi kan kemampuannya combo ya, double. Dan beliau saat ini juga berperan sebagai Dewan Pengawas Syariah di BMT Beringharjo. Assalamualaikum Ustaz Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat. Belum ada rencana ke Tanah Suci lagi? Nanti sore berangkat. Jadi Sobat Ngombe, beliau ini sebagian besar hidupnya itu berada di Tanah Suci sana, karena memang seringkali sebulan bisa bolak-balik ya Tat ya. Iya, dua kali saja. Ya. Ini yang dilonceng ini. Dilonceng. Jadi alhamdulillahnya hari ini pas di tanah air, jadi kita culik sebentar beliau untuk menemani kita semuanya. Ya Tat. Ya. Sharing-sharing ngobrol mumpung boleh. panjenengan ada di tanah air begitu. Di kayaknya tanah air. Tanah air beta. Saya tuh pernah ada keheranan Tat. Itu apa Jadi itu? pada waktu itu saya tuh punya kenalan, beliau ini juga bisa dibilang ustadz begitu. Tentunya sebagai seorang ustadz kan pasti paham bahwasannya riba itu haram. Tapi suatu ketika beliau tuh pernah bercerita ke saya, beliau ini akan pembiayaan membeli laptop begitu, tetapi kemudian beliau menyampaikan, kok ribet ya Mas? Kan akan lebih gampang kalau wes duitnya sih yang diserahkan, biar saya yang nyari sendiri gitu. Jadi kan kalau di sistem keuangan syariah itu kan ada namanya murabahah, di mana anggota ataupun nasabah itu kan menerimanya berupa barang bukan uang untuk membeli sendiri gitu. Jadi waktu itu saya menyimpulkan, jangan-jangan memang setiap muslim itu tahu bahwa riba itu haram, tetapi bisa jadi tidak tahu transaksi mana yang sifatnya ribawi gitu. Jadi kalau menurut Ustaz, seberapa jauh gitu orang Indonesia, terutama yang muslim begitu, soal pemahamannya tentang transaksi syariah itu, selama panjenengan menggeluti persyariahan ini? Iya. Pertanyaannya kan seberapa jauh kan? Ya, jauh sekali. Jauh sekali. Jadi memang ini yang perlu harus kita lakukan edukasi literasi kepada masyarakat. Beberapa waktu yang lalu saya ini di booking oleh Masjid Syuhada untuk kajian jelang buka ya. Itu 10 hari. Jadi hari pertama sampai hari ke-10. Sekarang hari ke-11 ya. Baru selesai berarti. Dan itu membahas tentang edukasi terkait dengan apa sih ekonomi syariah, kapan sih sesuatu disebut riba, ya. Apakah bagaimana menyelesaikan kalau transaksi yang di sana itu riba, padahal kita kan butuh aktivitas ekonomi kan gitu kan. Nah, itu saya jelaskan dan ini akan kita perkuat lagi di sini gitu ya. Jadi memang masyarakat itu maunya yang simple ya, mudah, gampang, masuk surga gitu. Jadi nggak usah pergi umroh, nggak usah pergi haji gitu, nggak usah sholat. Nah dalam ekonomi juga begitu, kok ribet gitu kan. Kadang saya gini aja deh, kalau kita mau makan buah ya, ada yang namanya mirip, tapi prosesnya berbeda untuk kita makan. Contohnya apple dengan pineapple. Gitu ya. Kalau kita makan apple, itu kan digeragoti langsung bisa. Nah, tapi kalau pineapple boleh kan digeragoti? Boleh, cuma langsung masuk rumah sakit kan. Langsung ke UGD. UGD gitu karena sobek semua sini kan.
Nah, maksud saya pineapple itu untuk kita makan kita harus ada proses yang benar. Nah, proses yang benar adalah mengupas, terus menjugili matanya itu gitu kan. Kalau orang Jepang kan nggak begitu ya. Orang Jepang potong atas bawah terus ditusuk gitu. Nah, yang diambil tengahnya karena yang bagus sebetulnya tengahnya. Nah, kita yang tengah itu dibuang. Nah, di situ. Ini analogi saja ya. Nah, sehingga memang di syariah ya harus begitu. Belum lagi ini maaf, ini agak ekstrim ini Mas Agung. Apa sih beda zina dengan menikah? Hasil akhirnya kan sama gitu. Prosesnya juga prosesnya sama, ya? Tapi untuk menuju proses yang halal kan ribet toh. Orang mau nikah itu kan ribet. Tapi mungkin ada tahapan persiapannya. Ada persiapan. Tapi zina mungkin juga ribet ya. Harus sembunyi-sembunyi. Lebih ribet di akhirnya. Tapi ya kalau dalam normal kalau mau nikah itu kan harus kenalan dulu, nanti nembung, terus ada kalau dalam budaya nanti ada lamaran, terus ada ijab kabul, ada resepsi kan gitu kan. Nah, dalam transaksi yang dibenarkan menurut syariah ya ada namanya syarat dan rukun kan. Nah, syarat dan rukun itu kalau syarat itu ada sesuatu yang ada di luar mekanisme transaksi, kemudian kalau rukun itu ada dalam mekanisme transaksi. Syaratnya kan misalnya harus terpenuhi rukun, terus tidak membatalkan rukun, tidak mengurangi rukun kan gitu kan. Nah, rukun ini apa? Rukun kalau dalam bahasa fikih mazhab Imam Syafi'i kan detail. Ada penjual, ada pembeli, ada objek yang ditransaksikan, dan ada ijab kabul begitu. Nah, objeknya apa? Kalau kita transaksi di BMT atau di lembaga keuangan syariah, harus ada objek. Kalau dalam bahasa perkuliahan itu ada underlying asetnya. Ketika misalnya nanti BMT atau koperasi syariah memberikan berupa uang, itu akadnya tidak jual beli. Akadnya jadi pinjam. Nah, pinjam kalau minta tambahan nanti masuk dalam kategori riba. Karena ada hukum umum kullu qardin jaro manfaat fahuwa riba. Nah, berarti itu berkhilaf. Ya, enggak masalah karena untuk menjadikan sesuatu yang dulu tidak halal menjadi halal itu ada proses tadi. Ya seperti gini loh Mas Agung, kalau kita mau makan ayam hidup langsung ditangkap kan nggak boleh toh. Tapi kalau misalnya ayam itu Mas Agung pegang kakinya, pegang sayapnya, saya pegang kepala sama pisau yang tajam, terus saya gorok, Bismillahirrahmanirrahim, terus nanti kita beteti, terus kita goreng, nah itu halal toh enggak? Tergantung ayamnya siapa dulu ini. Wah, ini berarti sudah pernah dapat ilmunya ini. Ya ayam siapa dulu kan belum jelas. Nah, maka di situ BMT penting. Objek yang diperjualbelikan itu milik siapa? Kan begitu kan? Maka dalam mekanismenya kan BMT idealnya itu harus membeli objek dulu baru dijual kepada anggota. Supaya jelas kepemilikan. Iya, seperti berpindah ke siapa. Gitu. Kalau ayam tadi kan bener kan milik siapa dulu? Kalau milik tetangga tanpa izin namanya gosok haram jadi kan. Seperti itu. Nah, meskipun kemudian di dalam fatwa itu dibolehkan kalau kita merasa kesulitan untuk mendapatkan objek, si anggota itu bisa diberikan mewakili BMT, namanya nanti ada murabahah bil wakalah. Nah, jadi BMT mewakilkan untuk pembelian kepada si anggota, monggo jenengan beli sesuai dengan spesifikasi yang pernah diceritakan ke pengurus BMT atau. Dan itu ada akadnya sendiri tadi? Ada akadnya sendiri. Nanti ada wakalah. Tapi begini, untuk mengurangi terjadinya gharar dan terjadinya side streaming, penyalahgunaan penggunaan. Misalnya mau beli sapi ternyata dibelikan sapi yang bisa kentut kan itu. Engko kawin lagi misalnya. Nah, seperti itu kan berarti salah, nanti terjadi batal akad. Karena penyalahgunaan tidak sesuai dengan peruntukan kan gitu kan harus ada maksudnya apa gitu kan.
Nah, maka nanti biasanya harus dilengkapi dengan namanya rencana anggaran belanja. Nah, RAB misalnya mau beli barang-barang kebutuhan kelontong ya, misalnya ada beras, ada minyak, ada mie dan seterusnya, macam-macam itu, ada tepung. Nah, itu di RAB-kan. Nah, kemudian nanti setelah beli, untuk bukti bahwa si anggota itu sudah beli barang sesuai dengan yang dijelaskan kepada pengurus lembaga keuangan syariah, harus ada kwitansi. Nah, ini untuk menghindari terjadinya gharar, karena gharar itu kan menjadikan haram sesuatu yang ditransaksikan. Jadi haramnya sesuatu transaksi bukan hanya persoalan riba, tapi ya kalau menipu dalam sisi jumlah namanya tadlis, haram. Tidak jelas objek yang ditransaksikan namanya gharar, gitu kan. Kemudian mancing-mancing untuk beli namanya najasi, ya. Kemudian menyuap kepada si teman kita yang kerja di lembaga keuangan syariah, Mas nanti kalau cair tak kasih, itu juga jadi riswah ya. Ya meskipun ada menyuap yang boleh ya, Makanan. menyuap anak ya. Artinya dari penjelasan Ustadz memang menjadi hal yang tanda kutip meskipun kita tidak bisa kemudian menormalisasi ini, banyaknya orang Indonesia juga termasuk utamanya yang Muslim tidak memahami ini, karena memang pertama mungkin secara konteks yang memahamkan juga yang bisa jadi yang memahamkan sudah oke, cuma yang dipahamkan nggak paham-paham, merasa kok ribet banget sih, mungkin juga ada. Ya bisa juga. Karena gini kan, karena mungkin sudah terbiasa dalam transaksi yang konvensional. Terjadi, begini aja boleh, tapi enggak bolehnya itu padahal boleh yang dilarang menurut agama. Kan seperti itu kan. Nah, kita kan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah, ada BMT, ada Bank Syariah. Nah, itu kan dalam rangka untuk meluruskan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Islam. Karena kalau kita ngomong perintahkan ya ayyuhalladzina amanu tukhullu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, jangan ikuti langkah-langkah setan. Nah, langkah-langkah setan itu kan biasanya condong untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kan gitu kan. Karena setan memang tugasnya mengajak orang untuk menyalahi hukum syariat maksudnya ya, hukum syariat. Jadi syariat Islam begitu. Dengan harapan apa? Biar jadi temennya besok di neraka kan gitu kan. Kita harus tahu persis, kita harus pahami bahwa apapun yang kita lakukan nanti dicatat oleh malaikat, dan kebaikan nanti tentu saja balasannya ke surga, kesalahan dalam melakukan kegiatan ekonomi ya bisa jadi masuk neraka dulu kan gitu kan. Karena kegiatan ekonomi salah tapi sholat kan dapat pahala juga kan, tapi kan ada salahnya juga kan, nanti masuk dulu ke neraka dibakar dulu, dibersihkan akhirnya begitu kan, cuci dulu kan, ya kalau wudhu dulu akhirnya dia wudhu dulu di neraka baru nanti ya kok apa hubungannya ekonomi kok dengan surga dan neraka. Nah, saya bocorkan ya, ada pertanyaan yang kalau saya bocorkan ujian nasional kan bisa ditangkap ya. Ini sebocoran ujian besok di akhirat ya. Ada sahabat Nabi namanya An Abi Barzat al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama abdil yaumal qiyamati hatta yus'ala an umurihi fi ma'afna wa an ilmihi ma fa'ala bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma aflah. Di sini ada 4 pertanyaan nanti Mas Agung. Yang pertama, iya di sana. Saya bocorin ya. Memang sudah saya bocori belum tentu nanti. Lah itu masalahnya. Seperti pertanyaan kubur kan seringkali Pak Ustadz menjelaskan tentang pertanyaan kubur man robuka ya, udah hafal Allah gitu. Tapi nanti ketemu malaikat Munkar Nakir yang bentuknya menakutkan, wah gemeter dulu, seperti kita ujian pengujinya galak kan, akhirnya yang dihafal di sini hilang semua kan, kecuali iman yang menyebabkan nanti kita akan tetap. Maka
Di ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi, transaksi, itu yang dipanggil bukan nas. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta saudaramu dengan cara batil. Riba itu bagian dari kebatilan. Karena batil itu apa toh? Gelap, hitam, kelam, jelek gitu ya. Nah, mekanisme riba itu kan jelek sekali. Saya tadi baru ngajar ya, jelaskan tentang analisis riba dari perspektif ekonomi. Nah, ternyata dalam konteks ekonomi, riba itu menghambat perjalanan modal. Artinya menghambat investasi. Karena semakin tinggi bunga yang diterapkan, maka semakin kecil permintaan investasi. Nah, timbul pertanyaan di sini, apakah bunga koperasi, bunga bank, bunga di asuransi, bunga di lembaga pembiayaan itu masuk riba atau tidak? Nah, ini yang seringkali timbul pertanyaan begitu. Dalam analisis keuangan ekonomi syariah masuk, karena bisa dicermati dari rumus. Rumusnya apa? Rumus mencari bunga itu kan bunga sama dengan pokok kali tingkat bunga dibagi bulan dalam 1 tahun. Nah, misalnya gini Mas Agung, pertanyaan ini ya, misalnya kita kan sudah lepas dari bunga ya, tapi untuk soal ujian kan boleh kan, contoh untuk menjelaskan kepada audien kita. 10 juta kali 9% dibagi 12 bulan, ketemu berapa? Ya, kalau bisa jawab benar ada hadiah. Berapa? 10 juta dikali 9% dibagi 12. Banyak kan? Ya harus disebutkan angkanya. Ketemunya 75.000. 75.000. Nah, pertanyaannya kan begini. Apakah uang 10 juta itu kalau diinvestasikan hasilnya pasti 75.000 setiap bulannya? Bisa lebih, bisa kurang. Nah, maka yang betul kan kata orang Madura kan. Orang Madura itu kan selalu jawab tidak tentu, Rek. Oh, ya namanya usaha itu kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Jadi tidak tentu, Rek. Tak iya dah. Ada remah, ini Mas Anu ini Mas Anu. Mas siapa? Yang Madura? Mas Bahtiar. Oke, jadi itu ya. Dari rumus itu sudah bisa kita lihat. Karena apa? Menyalahi namanya kewajaran bisnis. Bisnis yang wajar itu kan naik turun hasilnya. Nah, sementara memberikan hasil terus sama. Maka di dalam kitab Ahkamul Quran, Malik Al-Arabi menjelaskan riba itu adalah pengambilan tambahan atas hutang secara batil yang menuntut hasil pasti, tidak boleh tidak, harus selalu untung. Nah, untuk menghindari agar tidak terjadi riba, maka boleh lakukan transaksi namanya jual beli, karena Al-Qur'annya mengatakan, orang-orang Arab jahiliyah dulu juga mengatakan qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Mereka mengatakan bahwa jual beli dan riba itu mirip. Tapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kan kalau dicermati, kita kaji lebih dalam, sama-sama ada tambahan tuh Mas. Riba ada tambahan namanya bunga, jual beli ada tambahan namanya laba. Nah, ini yang harus dipahamkan. Kalau riba itu terjadi karena hutang piutang, kalau murabahah itu transaksi jual beli, ada objeknya, kemudian ada harga yang jelas, boleh ngambil untung berapapun selama pembelinya mau. Ngambil untung 100% kan boleh kalau pembelinya mau. Sama-sama ridho. Nah, ya gitu. Nah, gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, belum tadi ya 4 ya. Yang pertama pertanyaan tadi kan 4. Satu, umur. Umur kita habiskan untuk apa? Ilmu kita manfaatkan untuk apa? Nah, ini tentang harta. Harta itu pertanyaannya 2 Mas. Dari mana kau dapat harta? Dan kau gunakan untuk apa harta itu? Dari 4 itu 2 tentang harta. Dari 4 itu 1 poin yang pertanyaannya 2. Oke. Kalau umur kan nggak pernah, hanya ditanya untuk apa umur kau habiskan. Selama hidup. Terus ilmu, untuk apa ilmu kau manfaatkan. Tapi kalau harta, dari mana kau dapat dan untuk apa kau gunakan.
Nah, dua pertanyaan. Bahkan ada cerita yang berkeliaran di media sosial itu ya, yang ada orang kaya membuat sayembara ya. Siapa yang mau menemani saya ketika mati di dalam kubur itu ya. Belum pernah dengar belum ya. pernah dengar. Itu ternyata selama 40 hari ada orang yang berani menjawab tantangan itu dan dia ikut di dalam kubur. Ternyata malaikatnya datang pertama tidak bertanya kepada orang yang kaya tapi bertanya kepada orang yang nungguin. Yang nemenin itu. Yang nemenin. Dia ditanya, kau punya harta apa? Kapak. Ternyata 40 hari pertanyaannya hanya berputar tentang kapak. Dari mana, kau gunakan untuk apa. Jadi satu kapak saja 40 hari nggak selesai. Akhirnya nggak tahan, dia jebol kuburan keluar. Apalagi si kaya itu Si ya. kaya. Maka kita pernah dengar bahwa Abdurrahman bin Auf kan kepingin jadi miskin kan. Karena waktu itu beliau sangat kaya raya, meskipun waktu hijrah beliau tidak punya apa-apa kan. Tapi ditawari oleh sahabat Ansor, kalau saya punya rumah, ambillah satu kau tempati, saya punya istri, mana yang kau pilih saya cerai. Malah minta di mana? Pasar di Madinah. Dalam waktu 1 minggu dia berkarya dan akhirnya jadi orang kaya. Kemudian setelah kaya dengar Rasulullah ngendika, orang kaya itu besok di akhirat hisapnya lama. Maka akhirnya dia kepingin jadi miskin kan. Tapi nggak miskin-miskin. Malah qadarullah ada kebun kurma yang buahnya busuk semua. Akhirnya kan dengan harapan membeli buah kurma yang busuk, nanti nggak ada yang beli lagi. Akhirnya saya jadi bangkrut, jadi miskin. Ternyata sudah dibeli semua. Niatnya mungkin beliau kan ingin membantu petani kurma. Jadi membantu karena hasil kurmanya tidak ada hasil kan kasihan keluarga. Dibantu, dibeli dengan harga wajar. Tiba-tiba terkumpul semua dan ada musibah di Yaman kalau nggak salah ya. Kemudian Raja Yaman memerintahkan untuk cari kurma busuk karena penyakit yang ada di Yaman sebagai obat ya, mungkin COVID misalnya ya, COVID itu bisa sembuh karena kurma busuk. Nah, carilah ke Madinah dan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga pembelian. Karena itu kan katanya manja abil hasanati falahu asru amsalihha, barang siapa berbuat satu kebaikan balasannya 10 kali lipat. Jadi mau miskin malah jadi kaya raya. Nah, coba kita praktekkan gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Sehingga ini menjadi penting bagi kita untuk selalu mengedukasi masyarakat terkait dengan hal-hal yang sensitif, krusial, karena riba itu kan dosanya besar ya. Ada macam-macam sekitar 70 macam riba gitu. Meskipun kalau dalam perkuliahan cuma 4 ya, ada riba fadl, nasi'ah, qard, jahiliyah. Tapi ternyata ada 70 macam itu Mas. Dan dosa terkecil dari riba itu sama dengan menzinai ibunya sendiri gitu. 1 dirham yang didapat dari riba itu sama dengan berzina 36 kali. Padahal zina kan wala taqrabuz zina, jangan dekati. Jangan pakai mafhum mukhalafah loh ya. Mafhum mukhalafah itu tafsiran terbalik itu. Ya nggak boleh kan mendekati Pak Ustadz. Kalau melakukan boleh. Nah kira begitu ya. Jadi harus dibedakan ya, kembali lagi ke topik pembicaraan kita. Harus dibedakan transaksi kita. Kita mau transaksi hutang piutang atau transaksi jual beli. Kalau hutang piutang saja harus ada prosesnya juga loh Mas. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi tidak secara tunai, berarti utang piutang kan, maka catatlah. Nyatat itu kan ya proses. Kenapa? Karena biasanya orang punya hutang itu suka ngelali gitu ya. Apalagi dia punya prinsip selagi hutang bisa ditunda, kenapa harus dibayar gitu. Padahal ajaran dalam Islam itu kan kalau kita punya hutang harus punya rojak, harapan untuk segera membayar. Tapi kalau yang mengutangi tidak boleh menagih sebelum tanggal jatuh tempo. Karena hutang itu ke bawah sampai mati. Jadi kalau
Tidak boleh menagih sebelum jatuh tempo. Misalnya gini, gimana? Kita ada orang ngambil pembiayaan di BMT sekarang tanggal 11 nih, tanggal 11 transaksi. J. Maka jatuh tempo bulanannya kan tanggal 11 bulan berikutnya. Betul. Jadi tidak boleh nagih sebelum tanggal 11. Lah kalau misalkan kemudian kita himbau untuk Nah, kalau himbauan nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak, ingin mengingatkan, kan bukan nagih toh. J. Nagih itu kan, Pak, sampean ini sudah telat dah. Nagih gitu kan. Karena kan seringkali kita misalkan jatuh tempo bertepatan dengan tanggal merah atau hari libur, maka diminta untuk membayar maju. Ya, Gitu. ya itu. Ya, seperti Khawatirnya itu itu boleh. juga dilarang gitu, Ya, kalau himbauan mengajak kan nggak apa, karena ini mengajak untuk kebaikan. Ya. Ya, kalau dari sisi yang ngutangi kebaikan. Tapi yang dia dapat utang, wah ini belum saatnya kok disuruh bayar gitu kan. Ya, tapi kalau misalnya kita olor waktunya juga lebih bagus. Misalnya tanggal 11 besok merah. Ya. Nah, terus tanggal 12 nggak apa-apa, kita toleransi misalnya gitu kan. Nah, itu lebih bagus kan gitu kan. Nah, tapi ingat bahwa ini yang terjadi di dalam masyarakat kita ketika gini, ada pembiayaan misalnya tanggal 11, tanggal 8 dia itu sudah punya duit, harusnya cocok untuk bayar secepatnya, tapi biasanya ditunda urung tanggal 11 kok. Terus malah dipakai sendiri gitu kan. Nah, ketika tanggal 11 duitnya belum ada. Nah, kayak gitu termasuk kezaliman nggak? Ya, dia kalau dengan sengaja melakukan itu berarti kan dia akan menunda-nunda pembayaran. Akhirnya kan begitu kan. Nah, kalau dalam syariah, mereka yang sengaja menunda-nunda pembayaran itu bisa terkena takzir. Takzir itu bisa dibuat di dalam akad. Jadi jika nasabah atau anggota dengan sengaja menunda-nunda pembayaran, maka bisa dikenai takzir misalnya 10.000 per hari atau 1.000 per hari gitu. Harus dituangkan di dalam akad dan nominal, tidak boleh pakai persen. Misalnya 1% dari nilai pembiayaan nggak boleh, karena kalau pakai persen nanti jadi riba. Dan uang takzirnya nanti dimanfaatkan untuk apa? Uang takzir ini dimasukkan sebagai pendapatan sosial. Jadi masuknya di rekening ZIS. Nah, maka kalau di syariah itu kan setiap lembaga keuangan syariah selain dia beraktivitas berorientasi bisnis juga berorientasi sosial. Nah, yang ZIS ini nanti digunakan untuk misalnya Qardul Hasan. Pembiayaan bagi orang yang kurang mampu secara ekonomi tapi dia memiliki kapasitas untuk usaha, bisa kita kasih pembiayaan dari dana ZIS tadi. Dan dimungkinkan dari dana takzir tadi. Dari karena selama ini kan mungkin kalau yang dipahami orang bahwasanya nek ono dendone berarti orang syariah. Ternyata itu masuknya di takzir. Nah, masuk takzir itu untuk menghindari riba tadi. Nah, kemudian yang kedua ada namanya takwid, Mas. Takwid itu apa? Takwid itu ketika nasabah ditagih, udah jatuh tempo ya. Contoh tanggalnya itu udah waktunya ditagih, tapi malah pindah-pindah tempat. Misalnya pembiayaan di Jogja, ditagih pindah ke Kulon Progo. Kulon Progo malah naik pesawat ke Kalimantan. Ditagih lagi Kalimantan, ke Filipina gitu. Terus sampai ketemu di Kutub Selatan atau Kutub Utara gitu. Nah, biaya yang kita gunakan untuk mengejar itu ditanggung oleh si nasabah atau anggota. Namanya takwid. Kalau untuk takwid ini berarti tidak bisa ditetapkan di awal ya? Nggak bisa. Harus real cost. Jadi nanti takwid itu dikenakan berapa biaya untuk nangkap atau menemukan si anggota tadi ya, orang tadi kan. Nah, itu bisa masuk sebagai pendapatan lembaga keuangan atau BMT atau bank syariah. Bukan ke ZIS. Karena apa? Kita sudah mengeluarkan ongkos. Mengganti itu. Maka real cost ya. Bukan opportunity loss. Jadi real cost yang dikeluarkan oleh lembaga nanti diganti oleh dia karena dia yang menyebabkan
lembaga mengeluarkan ongkos lebih besar. Nah, seringkali kan ini juga dituangkan di EKAD. Iya. Kemudian ada satu pihak yang misalkan ya kayak gitu nggak boleh karena kan itu harusnya dihitung sebagai risiko bisnis. Oh. Nah, itu gimana tuh? Ya, yang namanya risiko bisnis itu kecuali kalau memang nggak ketangkap. Ya, seperti yang sekarang baru rame dicari di mana, nggak ketemu-ketemu, padahal ongkos untuk mencari sudah keluar. Itu namanya risiko bisnis. Oh, tapi manakala ketemu, kemudian bisa dikomunikasikan, selesai, maka dia harus dihitung. Berapa ongkos misalnya tiket pesawat, kita nginep di hotel karena pokoknya biaya-biaya yang kita keluarkan untuk menemukan orang yang mengambil pembiayaan. Karena bagaimanapun juga ya, yang namanya orang dapat pembiayaan dari lembaga keuangan syariah itu kan duitnya umat, duitnya si penyimpan kan. Nah, pertanyaannya adalah kalau audien kita dia punya duit ditempatkan di lembaga keuangan syariah, kalau nggak balik kira-kira mau nggak? Pasti ngamuk kan. Ya gitu kan. Nah, dia pasti protes kan. Nah, ini kok duit saya kok nggak kembali, padahal banknya atau lembaga keuangan syariah dikemplang oleh para anggota yang nggak benar tadi kan, gitu kan, seperti itu. Berarti kan tadi Ustaz sempat menyinggung bahwasanya dosa riba itu memang sedemikian mengerikannya, bahkan yang terkecil aja seperti zina dengan ibu sendiri. Cuma sayangnya ketika pun saya masih kecil, itu mungkin di tataran pendidikan warga kita juga masih ada kurang ya. Iya. Selama ini kan cuma yang disampaikan makan babi itu haram, kemudian kena anjing itu najis. Tapi tidak yang kemudian disampaikan riba itu haram. Mungkin ini juga jadi PR besar kita nah semua, disitulah karena waktu itu kan memang belum ada proses pembelajaran terkait dengan ekonomi syariah kan. Kalau anak-anak sekarang di SMP, SMA itu udah mulai SD mungkin ya sudah masuk ke kurikulum. Alhamdulillah. Contoh beberapa waktu yang lalu ini teman-teman di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah itu kan mengundang kepala sekolah, guru ekonomi, guru agama di TOT terkait dengan ekonomi syariah. Nah, seperti itu. Nah, harapannya nanti mereka menyampaikan, entah bisa disisipkan kan di mata kuliah agama yang terkait dengan muamalat. Nanti kalau ekonomi bisa dimasukkan. Nah, kalau kepala sekolah berarti kan menyusun kurikulumnya atau silabi untuk mata kuliah, meskipun mata kuliahnya itu ekonomi umum. Nanti guru-gurunya bisa nggak menyisipkan. Nah, syukur-syukur tidak hanya nyisip ya, karena kalau nyisip itu ya apalagi ya bisa aja selilitan ya, jadi kayak selilitan ini malah loro dari itu. Tapi kalau bisa misalnya ada mata pelajaran khusus gitu ya, misalnya ditambahkan. Tapi kelihatannya gini, sekolah-sekolah yang basis agama, saya sebut aja ya, misalnya ada SMK Muhammadiyah, itu yang mengajarkan tentang ada prodi perbankan syariah. Karena memang spesifik ya, jadi misalnya nanti anak-anak MTS ini ya, MTS agama, nah itu mulai diajarkan kemudian madrasah aliyah misalnya gitu kan, sehingga memang dari kecil bagusnya itu memang dari kecil mulai diajarkan tentang bagaimana mekanisme ekonomi yang benar, itu kan. Karena selama ini kan diajarkan bahwa ketika kita melakukan aktivitas ekonomi itu pasti untung. Padahal real ekonomi ada untung, ada rugi. Ya, atau mungkin begini, orang tua juga selalu menuntut bahwa anaknya itu harus untung ya, anaknya harus berhasil itu. Padahal proses itu kan satu ketika, nah anaknya nggak berhasil dimarahi kan. Mestinya kan harus dihibur ya, namanya dinamika sekolah itu kadang nilainya ada yang bagus, ada yang besok kamu harus lebih bagus kan gitu kan, sehingga anak tidak terasa tertekan, tapi ada semangat terus itu. Ketika ada pelajaran ya, ketika anak misalnya nilainya jelek kemudian dituting-tuting, wah ini
Nah, gitu kan, bahkan bapaknya diikut-ikutan. Koyok bapak deh doang. Padahal bapaknya pinter. Misalnya gitu kan. Nah, seperti itu kira-kira Mas. Iya. Ya. Alhamdulillah artinya Mm-mm. ketika kemudian itu sudah mulai dimasukkan di level pendidikan dasar, ya Mm-mm. harapannya nanti ada generasi di mana sudah lebih melek bahwasanya tidak hanya sekedar babi haram, tapi Mm-mm. juga riba itu haram, Iya, riba itu diikuti sama haram. turunannya. Iya, saya kira memang yang ada dalam Al-Quran diharamkan atas kamu apa darah, bangkai, ya, kemudian babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ini mestinya itu diurai lebih detail gitu ya. Nah, syukur-syukur ditemukan alasan kenapa kok darah itu diharamkan. Kalau zaman dulu kan babi itu diharamkan karena katanya ada cacing pita. Saya pernah ngisi kajian di Rumah Sakit Sarjito. Saya tanya sama beberapa dokter, cacing pita itu kalau direbus dengan sekian ribu derajat mati enggak? Infonya enggak? Mati Mati, tetap mati ya? mati. Ternyata setelah ditelusuri ada teman kita Pak Dr. Nanung Danadono yang ahli di perbabian ya. Ternyata bukan persoalan cacing pitanya, bahwa DNA babi itu 99,99% sama dengan manusia. Artinya bisa mempengaruhi Iya, sifat bisa karakter kita. mengkarakter. Jadi orang yang makan babi, makan daging babi itu punya sifat kebabian. Nah, sifat Ini babi. no offense buat teman-teman yang makan babi ya. Tapi kalau dengerin ini tentunya kalian bukan pemakan babi. Nah, apa namanya? Jadi lupa saya. Nah, sifat-sifat babi itu apa? Ternyata saya punya pengalaman ya, nonton ya. Babi itu suka kawin sejenis. Oh. Kawin Kemudian sejenis. makan kotorannya sendiri. Kotorannya ya. Jadi dikasih makan nanti dia garuk-garuk gitu ya, pakai congornya itu. Kemudian kalau ada temennya, itu dia kencingi. Oh, biar gak Setelahnya diminta. ya, temennya pergi dia makan lagi gitu kan. Nah gitu. Yang ketiga biasa tak kejadikan kelakaran itu suka melanggar aturan. Jadi nabras itu. Kalau dikejar itu dia nggak mau belok, tapi nabrak apa yang di depan. Nah maka nanti kalau kita naik kendaraan ada lampu hijau artinya kan jalan. Kalau kuning tambah kenceng ya. Tambah gas. Ya, kalau merah kok jalan itu namanya babi. Nah, kira begitu. Kayaknya saya termasuk pelaku itu. Padahal nggak pernah makan babi. Iya, kalau itu memang dikejar target ya. Kira begitu. Daripada kena potongan tunjangan hadir. Iya, gitu kan. Ya, gitu. Makanya, ya. Ini yang selanjutnya. Ya. Tadi kan artinya sudah ada progres ke arah yang lebih baik untuk generasi berikutnya harapannya gitu. Betul. Kemudian kita juga lihat kalau tadi disampaikan Ustadz, artinya kan penambahan harta ini dibolehkan berdasarkan transaksi penyebabnya itu apa, kenapa kemudian bisa bertambah. Dan tentu ini kan juga dari Dewan Syariah Nasional sendiri kan juga sudah progresif untuk kemudian mereview manakala ternyata ada yang lebih tepat maka akan direvisi dan sebagainya. Dan ini kan di tataran DSN ya. Apakah kemudian rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan DSN ini juga kemudian disampaikan ke pihak-pihak terkait dalam arti misalkan kalau di lembaga keuangan ya mungkin ke OJK, perbankan atau apa gitu. Iya. Jadi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ya. Jadi kan gini kan sebetulnya dasar hukum aktivitas ekonomi syariah itu yang tertinggi kan Quran. Kemudian hadis. Cuma kan Quran dan hadis ini kan sifatnya umum ya. Nah, hal teknis dalam fikih pun juga tidak kita temukan. Misalnya ngitung bagi hasil itu gimana gitu kan. Nah, maka di situ kan ada koridor-koridor yang dibuat dalam fatwa. Nah, misalnya bagi hasil bisa dilakukan dengan revenue sharing, bisa profit sharing, misalnya begitu kan. Nah, itu yang kemudian nanti para ahli membuat formula. Nah, gimana ngitungnya, rumusnya seperti itu. Nah, DSN mengeluarkan fatwa sebagai pijakan hukum dalam praktek keuangan, ekonomi, bisnis syariah. Nah, kemudian nanti dijadikan rujukan bagi otoritas yang berkewenang untuk memberikan izin,
mengatur dan mengawasi bisnis tersebut. Misalnya gini, kalau lembaga keuangan bank itu kan di bawah naungan bank dan non bank di bawah naungan OJK. Nah, misalnya kalau bisnis nanti kementerian apa seperti itu kan. Nah, ketika dia bikin aturan ya seperti koperasi atau BMT, KSPPS, nanti kan Kementerian Koperasi. Nah, Kementerian Koperasi bikin misalnya peraturan menteri atau surat edaran menteri, itu harus dikonfirmasi dengan fatwa-fatwa DSN tadi. Nah, kemudian sampai di tingkat bawah, nah biasanya kan ada sosialisasi dari otoritas kepada para pelaku lembaga keuangan. Misalnya pengurus KSPPS diundang untuk sosialisasi aturan baru. Kalau yang saya rasakan nyata itu di OJK ya Mas. OJK itu kalau ada produk baru, setelah dia bikin produk, konfirmasi ke fatwa, kemudian kita sosialisasi di satu tempat, diajarkan. Kemudian kalau saya selaku Dewan Pengawas Syariah, setiap tahun itu pasti ada namanya Ijtima' Sanawi. Ijtima' Sanawi itu seperti seminar ya. Seluruh DPS dikumpulkan, sekaligus ada sosialisasi terkait dengan produk fatwa baru. Dan ataupun kalau ada revisi. Ya, kalau ada misalnya fatwa itu kan dibatalkan oleh fatwa baru. Oh gitu. Nah, jadi fatwa itu hanya bisa dibatalkan oleh fatwa baru. Itu biasanya nanti kita dikumpulkan, karena kita harus menyesuaikan. Ya, karena rujukan kita untuk mengukur bahwa lembaga keuangan syariah ini sudah syariah atau belum adalah dari situ ya. Dari pijakan fatwanya apa gitu. Nah, lain halnya kalau misalnya di luar negeri ya. Kalau luar negeri itu Dewan Pengawas Syariahnya kan per lembaga. Maksudnya? Jadi misalnya di Timur Tengah ada Bank X, maka dia punya DPS sendiri yang berfatwa sendiri untuk lembaganya itu. Oh boleh? Karena tidak sentral. Kalau di Indonesia kan tersentral di DSN. Jadi organ dari Majelis Ulama yang memberikan fatwa khusus terkait dengan ekonomi, bisnis, keuangan itu di DSN. Tapi kalau fatwa-fatwa yang terkait dengan hal umum, misalnya merokok ya, maaf ini kalau ada teman-teman yang ahli hisab ya, nah, itu yang membuat fatwanya adalah MUI, karena itu sifatnya umum. Nah, misalnya nanti ada fatwa tentang jihad misalnya, nah, itu MUI. Nah, tapi kalau ada fatwa terkait dengan produk lembaga keuangan syariah, misalnya yang terakhir itu ada misalnya bayi ma'al istijar, nah, itu urusannya DSN. MUI. Spesifik ekonomi. Soal transaksi ekonomi. Ya, ekonomi ya gitu. Itu di DSN ya. Nah, terus DPS itu kan kepanjangan tangan dari DSN untuk mencermati apakah misalnya BMT Beringharjo ini transaksinya udah sesuai atau belum. Nah, itu DPS punya tugas yang kita harus melaporkan setiap 6 bulan sekali kepada DSN itu. Nah, kalau misalkan ada yang belum sesuai nih misalkan, dari DSN juga akan melakukan surat balik teguran atau gimana kalau biasanya kalau yang di perbankan itu nanti OJK yang memberikan surat teguran. Dan itu juga 6 bulanan? Iya, sama. Jadi sekarang aturannya bahkan DPS itu sebetulnya kan punya kewajiban setiap bulan untuk rapat dengan pengurus atau direksi atau pelaku ekonomi, bagaimana transaksi yang dilakukan itu sudah benar atau tidak. Dengan membaca misalnya kalau ada pembiayaan kan ada berkas ya, berkas biasanya yang filenya itu kita kan lihat biasanya kan, oh ini pembiayaan si fulan murabahah tapi nggak ada kwitansi. Nah, itu kan salah satu bukti terjadinya transaksi adalah kwitansi. Nah, gitu, bukan akad yang ditandatangani. Nah, akad ditandatangani kalau nggak ada kwitansi bisa jadi terjadi side streaming, nah, gitu kan. Tapi kalau ada kwitansi, misalnya pembelian motor X dengan harga sekian, nah itu kan jelas gitu kan.
Nah, hal ini penting bagi teman-teman pelaku ini, khususnya kalau ada yang ikut Mirsani ini ya. Kwitansi itu jadi penting bagi lembaga ketika nanti terjadi pembiayaan bermasalah yang sampai terjadi perkara litigasi ke hukum. Karena ketika satu pembiayaan tanpa bukti kwitansi, itu lembaga keuangannya bisa kalah. Oh, karena dianggap itu kepemilikannya masih punya orang lain gitu. Iya, karena nggak ada bukti transaksi. Bukti transaksi kan kwitansi tadi kan. Nah, bahwa kwitansi menandakan bahwa saya telah memberikan dana untuk pembelian barangnya ini, tapi dia tidak membayar secara tertib. Berarti yang salah sih dia kan. Tapi kalau nggak ada kwitansi, nah mana buktinya saya ada transaksi gitu kan. Nah, seperti itu. Makanya harus itu hati-hati. tidak bisa digantikan dengan akad itu tadi ya. Iya, enggak. Dua hal yang berbeda. Karena akad itu kan ketika terjadi satu kesepakatan toh. Nah, bukti dari kesepakatan itu lebih kuat sebetulnya. Nah, yaitu adanya kwitansi pembelian, ada barangnya. Jadi Ustaz, Iya. ini sebenarnya masih banyak pertanyaannya. Oh iya. Ini kayaknya nanti dibikin part 2 lebih seru. Boleh, gitu boleh. kan. Nanti setelah saya pulang dari Mekah siap. nanti sambil ada oleh-oleh. Ya, alhamdulillah. Oleh-oleh onta gitu ya. Jadi sebenarnya masih banyak pertanyaan karena boleh. memang sebenarnya itu tadi ini kita dari satu pertanyaan saja kan ternyata jawabannya juga panjang. Artinya memang kita masih cukup punya banyak PR bagaimana untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan sistem yang tadi kan kalau bisa ditarik kesimpulan sebenarnya lebih adil gitu ya tadi. Iya. Nek badine oke yo mbagine oke. Ya. Nek rugi yo sithik wae kayak gitu tidak kemudian dipaksakan. Kalau rugi harusnya bagi rugi juga. Cuma kan masyarakat kita itu nggak siap toh bagi rugi. Seringnya gitu. Ya kenapa ini tadi uraiannya panjang? Karena pertanyaannya sejauh mana? Jadi jauh-jauhnya pertanyaanku berarti salah ini. Salah pertanyaan ini. Pertanyaan mohon Ustaz jelaskan gimana ini gitu. Tapi insya Allah ini nanti kita lanjut boleh. Sangat banyak insight dari ini bahwasanya memang sepertinya ini memang pertanyaan tadi mendasar karena kemudian sampai saat ini sepertinya juga kalau dilihat dari transaksi syariah nasional masih sangat kecil dibandingkan dengan yang konven. Artinya ini bagi pelaku ekonomi syariah bisa dikatakan pasarnya masih luas ini untuk bagaimana kemudian bisa mengkampanyekan, membumikan nilai-nilai value syariah itu untuk teman-teman yang mungkin mereka tuh bukan nggak ngerti ya, karena memang bisa jadi memang karena belum ngerti saja gitu. Jadi belum bertransaksi syariah dengan lembaga ya tidak harus BMT tapi dengan lembaga apapun yang membawa syariah itu, karena seringkali kan bisa jadi lembaganya nggak pakai nama syariah tapi secara transaksi sudah mengaplikasikan itu kan juga ada juga. Gitu. Jadi sekali lagi terima kasih waktunya Ustaz. Nanti Sugeng Tindak Tanah Suci kami minta doanya tentunya Insyaallah. Supaya termasuk podcast ini supaya bisa konsisten. Oh iya. Ini sudah vakum agak lama, jadi insya Allah untuk kembali kita menghidupkan dalam rangka untuk berbagi insight saja. Betul. Dan gitu harapannya apa yang disampaikan dari Ustadz Muhammad tadi bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semuanya, ataupun kalau yang belum pernah tahu bisa menjadi tahu, dan harapannya ini juga apa yang disampaikan Ustadz Muhammad bisa jadi ilmu yang bermanfaat yang pahalanya tidak akan putus sampai dengan akhir nanti. Dan itu tunggu saja insya Allah di part keduanya ya, nanti sebelum lebaran ya. Sebelum lebaran harapannya kayak gitu. Jadi nanti kita tunggu waktunya Ustadz luangnya kapan begitu kita lanjutkan. Dan terus saksikan ngombe karena urip kuwi mung mampir ngombe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ustaz.